Kembali lagi, Al-Quran merupakan mukjizat yang paling luar biasa, yang sebenarnya ya aneh aja buat orang Arab, apalagi pada masa itu yang apa namanya apa ya istilahnya, insting bahasanya itu masih sangat kuat, yang bisa tahu bahwa wah ini bahasa ini gak bakal bikinan manusia, ini pasti apa namanya Rasul ini gitu kan. Bukan bukan bahasa yang bisa dikarang siapapun gitu. Nah, ketika ada apa namanya perasaan aneh, keheranan, kok ada sih orang yang nggak mau beriman kepada Rasul, padahal udah jelas-jelas loh dia ini nggak bakal berbohong. Rasul Nabi Muhammad tuh nggak bakal berbohong. Yang dibawa ajaran yang dibawa, kitab yang dibawa juga kitab yang nggak mungkin bikinan apa namanya Nabi Muhammad. Kok dengan bukti yang segitunya aja orang tetap ada yang nggak mau beriman loh gitu. Nah, barangkali dikasih apa namanya dikasih dakwah lagi nanti mereka beriman deh sini-sini gitu. Nah akhirnya di apa namanya keraguan tersebut dihilangkan oleh ayat ini bahwa innalladzina kafaru seriusan, sungguh benar-benar orang yang kufur, orang yang nggak beriman dari sononya, mau kamu kasih peringatan, mau nggak kamu kasih peringatan sama aja. Mereka la yu'minun, mereka nggak bakal beriman. Memang dari sononya orang yang modelan kayak gitu nggak bakal beriman. Gitu. Jadi ayat ini sekali lagi bukan berbicara kepada orang yang orang kufur secara umum, tapi memang ada orang kufur yang berdarah daging yang mau dikasih peringatan seperti apapun, ya mereka nggak bakal dengerin, nggak mau percaya gitu. Banyak sekali contohnya di masa Rasulullah gitu kan, Abu Jahal itu kan gimana apa namanya ya Abu Jahal tahu bahwa Al-Quran itu benar gitu kan, bahwa Nabi Muhammad nggak bakal bohong, tapi karena gengsi itu, karena istikbar itu mereka ngerasa apa namanya masa saya tunduk sama dia sih. Ada juga apa namanya salah satu pentolan kaum munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang sangat benci sama Nabi Muhammad dengan alasan yang kurang lebih serupa. Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah merupakan kandidat terkuat untuk menjadi pemimpin Madinah pada waktu itu. Jadi sedikit lagi nih, bentar lagi saya bakal jadi presiden Madinah, gitu kan. Tahu-tahu Nabi Muhammad datang ke Madinah, nggak jadi. Pemimpinnya jadinya Nabi Muhammad gitu. Abdullah bin Ubay bin Salul yang awalnya udah jadi kandidat terkuat mau nggak mau tunduk sama Nabi Muhammad gitu kan. Nah karena alasan wah gara-gara dia nih saya apa namanya gagal jadi pemimpin. Di luar dia menampakkan bahwa dia orang Islam, di dalamnya dia sekongkol sama orang Ahlul Kitab, sama orang-orang Yahudi. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, apa namanya? Bentar, saya tadi mau ngomong apa ya lupa saya. Ada yang mau didiskusikan nggak? Oke. Innal ladzina kafaru billahi wa wattu al-haqqa sawa'un indahum ahadartahum min adabillah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, yang kafir, tidak percaya beriman kepada Allah, wa wattu al-haqqa, dan mereka menutupi kebenaran, baik itu menutupi apa namanya menutupi mengingkari kebenaran gitu juga boleh. Mereka bisa tahu, bisa saja jadi orang kufur di sini bisa saja mereka tahu bahwa itu benar tapi mereka nggak mau beriman, atau dari awal mereka nggak mau cari tahu aja gitu. Sawaun apa namanya sawaun indahum ahadartahum min adabillah, sama aja bagi mereka, mau itu kamu memperingatkan mereka bahwa nanti ada adab Allah, am lam tuhadzirhum, ataupun kamu nggak memperingatkan mereka, ya sama aja bagi mereka. Apa yang sama aja, falan yaqa minhum al iman, mereka tidak akan beriman. Faqad kadawallahu alaihim al kufra. Kenapa kok mereka bisa seperti itu? Karena eh, ke nanti dilanjut dulu, li israrihim ala juhudihim, karena alasan mereka terus menerus menolak kebenaran, juhud mereka menentang, tidak mau mengakui atau mengingkari bahwa ini benar gitu. Apa namanya ya, kataballahu alaihim al kufra, akhirnya Allah apa namanya nyetempel hati mereka gitu, nyetempel, nyegel hati mereka. Apa namanya awalnya mereka nutup-nutupi gitu, akhirnya apa namanya mereka ya beneran disegel sama Allah hatinya.
Menariknya gini teman-teman, di ayat kedua balik lagi berarti hudan lil muttaqin lagi. Ini kenapa kembalinya ke sini ya? Maksudnya ini ayat yang tidak kita baca sebenarnya malam ini, tapi baliknya ke sini mulu. Hudan lil muttaqin. Dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin ini kan bisa dibilang sebagai khobar dari Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang menarik teman-teman, kata hudan di sini apa namanya menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah petunjuk yang artinya ya gimana ya? Bukan Al-Qur'an dalam bahasa Arab gini deh. Al-Qur'anu hudan. Oh, jangan pakai pendekatan bahasa Arab. Ya, kita pakai apa namanya? Pakai model pertanyaan aja gini. Kan katanya Al-Qur'an itu hudan. Al-Qur'an itu katanya petunjuk. Kok ada sih ada apa namanya? Kalau Al-Qur'an itu memang petunjuk, Al-Qur'an itu bisa memberikan petunjuk. Kok ada orang yang tersesat? Masih ada orang yang nggak mendapat petunjuk Al-Qur'an, gitu kan? Apakah berarti Al-Qur'an bukan petunjuk dong gitu? Katanya petunjuk, kok ada yang masih ada yang tersesat gitu. Nah, jawabannya teman-teman, apa namanya kenapa seperti itu? Karena Al-Qur'an itu memang hakikatnya adalah petunjuk. Nah, urusan dia apa namanya urusan orang itu mau ngambil petunjuk dari dia itu urusan lain. Sama kayak kita bilang apa namanya matahari itu silau, matahari itu ada cahayanya silau seperti itu. Mau itu orangnya lagi di dalam apa namanya rumah, mau itu di luar rumah, kita nggak bisa menghilangkan fakta bahwa matahari itu silau. Matahari itu memberikan cahaya, matahari itu panas. Mau itu orangnya dalam AC, di dalam ruangan yang ada AC-nya, mau itu orangnya lagi di dalam apa namanya lagi di padang pasir misalkan terpapar matahari langsung gitu. Fakta bahwa matahari itu panas masih ada gitu. Paham ya? Jadi apa namanya kita nggak bisa bilang matahari nggak panas soalnya saya lagi di apa namanya dan ini orang yang bilang kayak gitu lagi di dalam ruangan yang ber-AC gitu kan. Iya, karena dia posisinya di ruangan yang ber-AC. Kalau mau dapat apa namanya cahaya matahari, panasnya matahari, ya keluarlah. Sama kayak Al-Qur'an. Al-Qur'an apa namanya nggak ngasih petunjuk, buktinya masih ada orang yang apa namanya dalam kesesatan. Ya karena orang yang masih sesat itu nggak mau nyari apa namanya hidayah dari Al-Qur'an, gitu. Makanya apa namanya di sini Al-Qur'an ini disebut hudan, petunjuk, ya karena memang Al-Quran itu petunjuk. Urusan nanti siapa yang dapat petunjuk, siapa yang mau nyari, ya itu bukan apa namanya tidak menghilangkan esensi dan fakta bahwa Al-Quran itu memang petunjuk gitu. Oke, paham gitu ya, menarik kan? Oke. Nah bentar, kok nyampe sini ya tadi, kemana sih? Dari segel ya. segel. Oke. Jadi orang-orang yang tersegel seperti itu karena mereka dari awal sudah menutup diri mereka, saya nggak mau apa namanya mencari tahu kebenaran, atau mungkin mereka sudah mencari tahu atau nggak sengaja tahu, tapi karena gengsi mereka ngerasa saya nggak mau terima, saya nggak mau ngakuin bahwa itu benar Jadi waliyadzubillah itu adalah orang-orang yang apa namanya karena seringnya di apa namanya melakukan pengingkaran tersebut, juhud tersebut, endingnya Allah sendiri yang akan menutup, menyegel hati mereka untuk mendapatkan hidayah. Ini contohnya mungkin agak kasar teman-teman. Mungkin saya, teman-teman pernah ngerasain sendiri, teman-teman yang di rumah juga mungkin pernah merasakan perasaan ini gitu. Ada kalanya ketika kita mungkin lagi ya bahasa kasarnya lagi jauh-jauhnya dari Allah gitu ya. Kita dengar ada orang apa namanya ngaji aja gitu, kadang kita ngerasa ih apaan sih gitu. Atau mungkin kita dengar orang adzan itu panggilan sholat itu, ih apaan sih itu. Nah itu salah satu bentuk apa namanya orang yang tahu kebenaran, buat kita punya apa namanya gambaran aja ya. Itu adalah orang yang gambaran orang yang tahu bahwa itu benar tapi dia nggak mau ngakuin itu benar. Kita tahu bahwa orang yang baca Al-Quran itu bagus,
orang yang melakukan adzan itu bagus, orang yang bersolawat itu bagus, tapi di dalam hati kita apaan sih gitu. Nah, apa namanya, ya astagfirullahaladzim. Itu lebih apa namanya, kenapa saya ngasih contoh seperti ini biar kita ada perasaan apa namanya, paham sedikit loh apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh orang kafir itu. Tapi ya balik lagi, kita melakukan seperti itu bukan dalam rangka kufur. Moga Allah mengampuni kita semua. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Tapi biar kita apa namanya, ya tahulah bagaimana sudut pandang mereka, dan kedepannya semoga kita terhindar lah dari apa namanya, bisa menghindari perasaan seperti itu, sikap-sikap seperti itu. Gitulah, paham ya teman-teman, mungkin pernah ngerasain kayak gitu kan. Jadi itu yang apa namanya, yang dirasakan oleh orang yang sebenarnya tahu bahwa itu benar. Itu juga alasan kenapa banyak orang yang pintar tapi nggak dapat hidayah. Mungkin mereka ada yang merasa seperti itu juga. Apa namanya, bahwa wah ini sebenarnya benar, cuma apaan sih gitu. Kayak terlalu gengsi untuk mengakui seperti itu. Ada juga orang yang memang dari awalnya mereka nggak mau nyari tahu gitu, karena ikut-ikutan aja gitu kan, wah dia nggak benar gitu. Makanya apa namanya, di salah satu apa namanya hadis itu kan, riwayat bahwa apa namanya, kul waladin yuladu alal fitrah, semua apa namanya, anak-anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, baru kemudian nanti akan dipengaruhi oleh lingkungannya, terutama oleh orang tuanya yang akan menjadikan dia orang Yahudi, orang Nasrani, atau mungkin menjadikan dia orang Majusi gitu. Nah, karena terpengaruh lingkungan tersebut, maka apa namanya, orang tersebut tidak mendapatkan hidayahnya. Ya alhamdulillah kita mendapatkan hidayah dari Al-Quran, bisa masuk Islam, bisa membahas apa namanya, Al-Quran, ya bisa mendapatkan ilmu, sehingga bisa sharing lah sama teman-teman ini. Alhamdulillah. Oke, lanjutkan Dar. ولا تعارض بين هذه الآية وقوله تعالى ومن هؤلاء من يؤمن به فإن هؤلاء الكفار لا يؤمن ما دام فيهم الإناد الذي يسبب الختم على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وإن أزال الله تعالى عنهم هذا الإناد بفضله آمنوا وذلك قوله تعالى ومن هؤلاء من يؤمن به. Ya, artinya tidak ada pertentangan di antara tidak ada kontradiksi mungkin gitu ya. Tidak ada kontradiksi antara ayat tersebut. Allah berfirman, dan di antara mereka ada yang beriman pula. Ya. Fa inna haula'il kuffar, karena yang maksudnya sungguhnya mereka orang kafir tidak mengimani, tidak akan beriman dikarenakan selama masih ada di dalam diri mereka tuh sifat keingkaran itu. Ya. Alladzi yusabbibu, yang menjadi sebab al-khatma ala qulubihim, menjadi sebab tertutupnya hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Ya, wa in azalallahu ta'ala, dan apabila Allah Subhanahu wa taala membuka menghilangkan, apabila Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keingkaran tersebut dengan karunia-Nya, ya. Amanu, mereka insyaallah akan beriman. Ya. Wazalika qaulu ta'ala min haula'i may yu'minu bi. Ya. Jadi memang apa namanya, ya kurang lebih seperti tadi penjelasannya teman-teman. Ayat ini memang berbicara tentang orang yang kafir yang sudah mendarah daging, bukan orang kafir secara umum, karena orang kafir secara umum pada dasarnya mereka juga bisa mendapatkan hidayah dari Allah, tentu saja atas fadlnya, atas karunia Allah. Jadi ayat ini bukan berarti kita tidak boleh atau apa namanya, nggak perlu berdakwah kepada orang kafir, enggak.
Tapi ini untuk menunjukkan bahwa ada loh orang kafir di luar sana yang karena sangat sudah mendarah daging, mau dikasih bukti apapun, ya mereka sama aja kayak apa namanya, kayak nggak dikasih apa-apa gitu, sama aja tetap nggak berefek, nggak beriman gitu. Oke, lanjut lanjut Dar. Lanjut. Ayat Ayat selanjutnya. Ya, ayat berapa nih? ayat 7 Ayat 7 ya. sampai ayat 7. Qauluhu ta'ala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Ya, Wal makna khatamallahu ta'ala ala qulubihim allati hiya mahallul fahmi wal ilmi wa ala sam'ihim wa ja'ala ala absarihim ghishawatan iya, isyawatan. ghishawatan matbiqatan Bisa mutabbaqah, bisa mutbaqah. mutbaqatan kama qala ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin fa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala absarihi gishawa Ala basarihi ala gishawa. basarihi gishawa walahum bisababi kufrihim wa takdzibihim bi ayatillahi ta'ala azabun Mu'limun. mu'limun la yanqati'u. Oke, artinya Dan maknanya Allah telah menutup hati mereka, yang mana hati tersebut tempatnya pemahaman dan pengetahuan, dan Allah pula telah menutup pendengaran mereka dan telah meletakkan penutup di mata mereka. oke. Seperti firman Allah Ta'ala, apakah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhan? Seperti itu. Oke. Dan Allah menyesatkan mereka dengan pengetahuan, dan Allah menutup pendengaran mereka, hati, dan menutup penglihatan mereka dengan sebuah penutup. Oke, walahum. Walahum, dan bagi mereka menyebabkan kufur dan dusta bi ayatillah Karena sebab Oh, karena sebab mereka kufur dan tidak percaya. karena sebab mereka kufur dan tidak percaya terhadap ayat-ayat Allah, Mereka mendapatkan mereka mendapatkan azab yang sangat yang sangat pedih, tidak henti-henti. ya. Oke, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ayat ini menjelaskan lebih jauh lagi bagaimana apa namanya, setelah apa yang Allah lakukan pada orang-orang kafir tersebut, bagaimana mereka apa namanya, memang awalnya nggak mau beriman, nah sampai akhirnya karena mereka menyangkal terus, akhirnya Allah sendiri yang menyegel hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim, Allah menyegel hati mereka, wa ala sam'ihim, dan menyegel pendengaran mereka, wa ala absarihim ghishawah, dan apa namanya, di penglihatan mereka Allah memberikan penutup, dihalangi, ya penutup. Walahum adabun adzim, dan Allah memberikan dan mereka mendapatkan adab yang ya luar biasa, yang menyakitkan. Oke, dulu saya pernah diajarin teman-teman, kenapa sih kok kata samiun itu sering kali didahulukan dibanding basir. Wallahu samiun basir itu misalkan. Kemudian di sini kok kenapa ala samihim didahulukan kepada basor gitu. Karena bisa dibilang bahwa pendengaran itu salah satu nikmat yang paling luar biasa gitu. Kita ibaratkan sekarang deh, sekarang zaman YouTube gitu. YouTube kan audio visual. Teman-teman apa namanya nonton, bisa melihat kita, bisa melihat ketampanan Bang Harman gitu, lewat YouTube. Nah, bisa mendengarkan suara saya. Tapi teman-teman, kita bandingkan. Seandainya teman-teman nonton podcast ini, videonya nggak ada, dibandingkan dengan teman-teman nonton video ini, suaranya nggak ada, lebih enak mana?
tanpa subtitle ya, tanpa subtitle gitu. Lebih enakan mana? Tentu lebih enakan apa namanya videonya nggak ada gitu. Orang dengerin suara tanpa lihat orangnya, kemudian orang lihat apa namanya lihat gambarnya doang tapi nggak tahu apa yang dia maksud, nggak bisa mendengarkan, nggak bisa memahami apa yang dikatakan orang tersebut karena nggak ada suaranya. Ya tentu kita lebih mendahulukan apa namanya audio kan dibandingkan visual. Nah makanya seringkali samiun itu didahulukan dibanding basir. Begitu juga di sini apa namanya fi qulubihim khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim. Allah menutup, yang pertama kali ditutup adalah kulubnya, hatinya atau logikanya, akalnya, nalurinya lah, naluri. Insting mereka untuk mencari kebenaran, untuk menerima kebenaran itu ditumpulkan terlebih dahulu. Setelah itu mereka menutup pendengaran. Kenapa pendengaran ditutup dulu dibandingkan mata? Karena kita lewat depan orang yang lagi ngobrol aja, kita nggak niat untuk mendengarkan, kita denger. Beda sama apa namanya ngelihat gitu. Kita masih bisa merem, kita masih bisa apa namanya nengok kanan kiri gitu biar nggak bisa lihat. Beda sama pendengaran kita lewat doang nggak niat dengerin ya apa namanya suaranya tahu-tahu nyampe aja ke telinga kita. Jadi biar nggak ada hidayah nyasar istilahnya kayak gitu. Jadi apa namanya pendengaran mereka juga ditutup sekalian ya istilahnya kayak gitulah kasarnya. Jadi setelah insting mereka ditumpulkan, insting untuk mendapatkan apa namanya hidayah tadi ditumpulkan, dihilangkan. Pendengaran mereka juga dihilangkan untuk bisa menerima kebenaran biar nggak ada hidayah nyasar tadi maksudnya. Kemudian wala absorihim isyawah, mereka nggak mau mencari-cari lagi, ditutup lagi biar nggak mencari-cari lagi. Nah ini yang nanti disebut setelah mereka apa namanya tadi di awal di ayat sebelumnya itu fi qulubihim maradun, hati mereka sudah ada penyakit, udah ada sakit kekufuran tadi. Nah di sini fazadahumullahu marada, Allah menambahkan sakit mereka dengan cara ditutup, disegel hati mereka, dihilangkan pendengaran mereka, di apa namanya tutupi penglihatan mereka, bukan dibuat buta secara harfiah teman-teman, tapi ya sekali lagi untuk menerima apa namanya hidayah tadi. Bentuknya seperti apa ya, bisa jadi ketika mendengarkan waliyadzubillah, ketika mendengarkan ceramah gitu kita tahu-tahu membayangkan hal yang lain sehingga orang lagi khutbah, orang lagi ceramah, sebenarnya apa namanya secara fisik kita mendengarkan, cuma secara akal kita kemana-mana pikirannya. Nah itu kan dihilangkan samunnya, pendengarannya dihilangkan. Sama begitu juga apa namanya absorihimnya, apa namanya ketika kita lihat orang gitu ngobrol, ini ngomong apa sih, terus kita sambil ngalamun, kan yang di mata kita bukan orang tersebut, tapi yang di mata kita adalah bayangan yang sedang kita bayangkan. Nah, gimana dengan apa namanya khatamallahu ala qulubihim tadi, instingnya kita memang bisa mendengarkan, bisa jadi kita memang bisa menyimak, melihat, tapi kita nggak masuk. Ini orang jelasin apa sih? Nah itu qulubuhumnya itu di apa namanya ditumpulkan itu. Wal iyadzubillah, apa namanya sekali lagi ini adalah mungkin gambaran, kurang lebih gambaran apa yang mereka rasakan gitu. Apa namanya, dan mungkin karena kita bisa tahu ya kita moga terhindar dari hal-hal seperti itu. Oke, bisa dilanjut? Oke, lanjut. وهم لا يأكلون القرآن ولا يستمعون إليه إذا تلي عليهم فقلوبهم غلف وفي آذانهم وقر ولا يؤمنون به كما قال تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقال فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. Oke, ini adalah beberapa ayat lain yang menegaskan atau menjelaskan makna yang serupa, bahwa orang-orang yang kafir semuanya bilang bahwa pendengaran mereka itu tersumbat gitulah. Ada sesuatu di pendengaran mereka nggak bisa mendengarkan kebenaran, mereka nggak bisa melihat kebenaran dan seterusnya. Seperti itu. Dilanjutkan. Udah diartikan tadi kan? Belum. Diartikan dulu deh. Wahum.
dan mereka tidak eh, tidak mempercayai, tidak memahami Ya. Al-Quran, dan mereka tidak mendengarkan eh, Al-Quran. Al-Quran ketika itu dibacakan kepada mereka. Iya. Maka hati mereka tertutup dan telinga mereka juga tuli, dan mereka tidak beriman. Oke. Oke, lanjutkan Dar. Wala ta'arudu. ولا تعارض بين هذه الآية الدالة على أن الله تعالى طبع على قلوبهم على قلوب الكفار وسمعهم وأبصارهم، وقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإن هذا الطبع كان عقابا لهم على كفرهم وإنادهم وتكذيبهم Bihimur rusula. الرسل، فعاقبهم الله تعالى Bi'adami بعدم التوفيق إلى رشد. الرشد والإيمان، كما كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. qulubahum. Oke, artinya Dan tidak ada pertentangan di antara ayat ini yang menunjukkan bahwasannya Allah Ta'ala telah menutup hati orang kafir, pendengaran, baik itu pendengaran dan penglihatan mereka. Allah berfirman, barang siapa ingin barang siapa kalau mau ya silahkan beriman, kalau nggak mau ya kalau mau ya silahkan kufur gitu. iya. Secara tekstual itu artinya. Oke. Fa inna hadza tab'a, Maka sesungguhnya karena sesungguhnya penyegelan ini gitu aja lah. karena sesungguhnya penyegalan ini adalah sebuah hukuman bagi orang-orang kafir Karena kekufuran mereka dan pengingkaran mereka, penyangkalan mereka terhadap Rasul. ya. Sehingga Allah menghukum mereka dengan tidak tidak memberikan taufik, petunjuk dan iman. ya, untuk untuk mendapatkan petunjuk dan iman gitu aja. Ya teman-teman, jadi balik lagi bahwasanya ayat faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur ini di satu sisi dia memang tahdzir, kayak peringatan gitu, kayak orang tua udah hopeless sama anaknya gitu lah. Yaudah lah sono kalau mau gitu, serah kalau mau pergi gitu kan. Ada orang tua yang kalau udah jengkel banget gitu ya udahlah sono gitu, bodo amat. Nah, itu kan bukan berarti udah nggak mau ngelarang lagi. Sebenarnya masih ada pengen larangan, tapi karena udah hopeless kayaknya dia nggak bakal nggak bakal dengerin saya deh, bodo amat sono gitu. Nah kayak gitu loh. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Itu sebenarnya ya model-model kayak gitulah yang sangat peringatan yang udah final gitu. Yaudah kalau nggak mau dengerin silahkan aja, kalau mau kufur yang penting siap-siap siap-siap adabnya aja nanti. Nah selain itu juga baik lagi bahwa kekufuran atau yang disegel oleh Allah ini adalah orang yang berkali-kali nggak mau nggak mau menerima kebenaran. Waliyadzubillah, bisa jadi kita sendiri yang merupakan orang muslim yang alhamdulillahnya sudah mendapatkan hidayah di awal pertama kali kita, kemudian di sini dapat hidayah, bisa jadi kita sedikit-sedikit mendapatkan segel itu dikit-dikit. Kan sering kali kita dengar bahwa ada satu ketika kita bikin satu keburukan di hati kita akan ada satu noda gitu, sampai akhirnya kalau misalkan waliyadzubillah ada orang yang berkali-kali melakukan kesalahan, nanti hatinya akan hitam gitu. Hatinya akan hitam itu tandanya dia udah disegel hatinya, bahasa kitanya udah nggak peka lagi gitu. Nah itu tadi ketika hatinya khotamallahu ala qulubihim sudah ditumpulkan, ya nggak peka lagi.
nggak peka mana yang apa namanya, mana yang benar, mana yang salah gitu. Orang yang sudah ditumpulkan apa namanya empatinya ya udah nggak punya rasa empati, nggak punya simpati sama orang lain lagi gitu kan. Makanya dulu pas awal-awal itu dark jokes itu di apa namanya ditentang itu ya karena sedikit-sedikit menumpulkan apa namanya rasa empati kita terhadap orang lain gitu. Yang apa namanya ya seakan-akan menormalisasi apa namanya kita untuk menganggap hinaan itu apa namanya ya sudah wajar kita terima setiap hari gitu. Ya itulah. Jadi itu apa namanya balik lagi bahwa kekufuran ini bukan langsung otomatis langsung distempel langsung dari sononya Allah kasih bahwa dia nggak bakal beriman, enggak. Allah sudah kasih kesempatan tapi dia nggak mau sampai akhirnya ya udahlah stempel aja, tutup aja sekalian kayak gitu. Oke, mungkin itu saja. Ada yang mau didiskusikan guys? Gimana man? Kayaknya dia pengen diomongin itu man. Oh, enggak. Ya benar. Enggak. Tahu dari Bang Hajar. Benar. Ada nggak Dar? Mungkin ini bisa Gimana? apa sih, kan kita tahu tuh sebelum Islam sekarang mulai dikenal, Ya. terutama di daerah-daerah negara bagian barat gitu. Iya. Kan Islam ini kan dikenal sebagai apa sih, agama teroris gitu Iya. kan. Itu kan gara-gara doktrin seperti itu kan, jadi orang-orang yang mereka kafir, maksudnya kafir Iya. ya tidak percaya Islam, terus karena doktrin tersebut makin nggak percaya, terus Iya. makin kayak nggak mau percaya. Nah, itu orang-orang yang seperti itu gimana sih? Maksudnya kan kayak kan gara-gara terpengaruh sama Iya. orang, jadi akhirnya dia sangat hati-hati banget gitu lah, Iya. nggak berani sampai dari Apa namanya ya sebenarnya kan balik lagi Dar apa namanya ketika orang menyikapi itu balik ke lingkungannya tadi lah. iya. Kan lingkungan kan akan sangat mempengaruhi gimana pola pikir dia. Ketika lingkungannya itu bisa dibilang objektif dalam artian dia bisa mempertanyakan kenapa sih kok apa namanya orang sangat membenci Islam di barat gitu ya, misalkan apa namanya ada orang yang lingkungan dia adalah ateis atau non Islam gitu apapun itu agamanya, kemudian melihat orang-orang di sekitarnya sangat membenci Islam, dia kan pasti akan muncul pertanyaan terlebih dahulu, kenapa sih kok orang membenci Islam? Itu ternyata orang membenci Islam karena wajah Islam di sana adalah teroris gitu. Nah pertanyaannya apakah dia akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, apakah Islam memang seperti itu? Islam itu apa namanya emang serius nih mereka apa namanya mengajarkan terorisme ini dan itu dianggap sebagai ibadah di agama mereka. Nah, apakah mereka mempertanyakan itu dan apakah mereka mencari tahu itu? Itu kan beda hal. Dan maksudnya apa namanya satu hal mereka yang mendapatkan apa namanya mendapatkan wajah Islam seperti itu, tapi kan mereka mau mencari hidayahnya, mencari kebenarannya kan urusan lain. Apakah setelah mereka lihat bahwa Islam jelek soalnya Islam itu teroris gitu, mereka kan nggak bisa jadi mereka beneran ada yang mau nyari tahu sendiri Islam sebenarnya kayak gimana sih, beneran kayak gitu nggak? Atau mereka yaudahlah Islam yang saya lihat kayak gitu ya pokoknya Islam kayak gitu, bodo amat mau di sini mau di sono Islam ya kayak gitu. Jadi ya balik lagi apa namanya simpelnya gini, orang kenapa kafir itu bisa jadi dua hal, yang saya tangkap ya ada dua. Yang pertama adalah orang yang mereka yang sudah tahu tapi mereka nggak mau menerima karena gengsi tadi, karena apaan sih gitu, ngapain saya ikut-ikutan, meskipun dalam hatinya tahu bahwa itu benar. Ada yang kedua adalah orang yang dari awal mereka nggak mau cari tahu, nggak nyari tahunya ya bisa jadi karena ngerasa udah nyaman sama komunitasnya, karena sudah nyaman dengan doktrinnya seperti itu, ngerasa apa namanya yang ngerasa nggak perlu nyari tahu lah itulah intinya seperti itu. Ya sama kayak kita ketika kita belajar apa namanya belajar apapun lah, kita kan dihadapkan ke dalam dua hal gitu. Oke, saya menerima pendapat tersebut atau menerima pelajaran tersebut, tapi di satu sisi kita juga bisa mempertanyakan serius nih kayak gini, masa kayak gini sih. Kita belajar IPA misalkan bahwa
apa namanya timun itu adalah buah, tomat itu adalah buah gitu. Sedangkan misalkan apa? Ya, timun itu kan buah kan. Tuh serius nih, timun buah nih gitu. Kita kan bisa mempertanyakan itu. Jadi kita dengar ada biologi bilang biologis itu ahli biologi timun itu buah. Soalnya apa namanya dia berbiji gitu misalkan. Tomat itu buah, soalnya dia berbiji juga. Nah, apa namanya terong itu buah. Terong itu buah bukan ya? Lupa saya. Ya itulah. Apa namanya? Dari situ kita kan bisa mengambil dua sikap. Satu sikap kita menerima mentah-mentah, satu sikap kita mengkritisi. Mengkritisi bukan berarti menolak. Mengkritisi kita cuma pengen tahu lebih jauh. Apakah sikap mengkritisi ini dilarang? Jawabannya kan tidak. Buktinya Al-Quran sendiri merekam bagaimana sikap kritis Nabi Ibrahim gitu kan. Ketika Nabi Ibrahim apa namanya wa id qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Apa namanya ketika Nabi Ibrahim ya Allah saya pengen lihat dong gimana engkau menghidupkan orang sesuatu yang mati gitu. Kemudian Allah konfirmasi dulu, kamu bukannya udah beriman Ibrahim? Nah Nabi Ibrahim jawab, iya saya udah beriman tapi saya pengen hati saya tenang. Nah Nabi Ibrahim kan sedang mengkritisi sebenarnya mencari tahu kebenaran. Selama kita nggak melepaskan begitu saja keimanan kita itu ya, kita boleh-boleh saja mengkritisi. Dan proses untuk berpikir itu memang sangat ditegaskan dalam Al-Quran. Iqra dari awal saja disuruh baca gitu, tidak hanya baca tulisan, bacalah tanda-tanda alam, bacalah apa namanya sekitar ente, kondisi orang, gerak-gerik orang dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita baca gitu. Itu ya Dar, itu yang kurang lebih saya tangkap lah, kurang lebih seperti itu. Barangkali ente ada punya pendapat lain atau apa lagi, Arman mungkin? Gimana Man? Benar Man? Oke. Udah cukup nih? Oke. Oke, mungkin itu saja teman-teman podcast malam ini atau kajian malam ini. Terima kasih kepada Ustadz Faizan, telah sungguh banyak penjelasan dari beliau. Nah, terima kasih waktunya, dan kepada Bang Haidar juga, Ustadz Haidar, yang telah menyempatkan waktunya. Oke teman-teman, jangan lupa pantau terus bahwa YouTube Baituna, karena masih banyak hal-hal yang menarik dari Pondok Pesantren Darul Qur'an Baituna. Mungkin itu saja cukup kajian ini malam ini, kesempatan kali ini. Mari kita tutup pada kesempatan kali ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.